Mohon perhatian, semua untuk tenang dan memperhatikan. Karena materi akan dimulai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan aktifkan lonceng semuanya agar Anda mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, yaitu tetap pakai masker, yang kedua jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sistem gerak pada manusia. Yang pertama ada tulang, yang kedua sendi, dan yang ketiga otot. Yang pertama kita akan membahas tentang tulang. Sistem gerak merupakan satu kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia biasa bergerak seperti yang dikehendaki. Karena manusia adalah makhluk hidup, jadi mempunyai ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Artinya, tulang hanya dapat bekerja atau bergerak apabila ada bantuan dari otot. Jadi tulang sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Berbagai fungsi tulang bagi manusia antara lain, yang pertama, tulang berfungsi memberikan bentuk tubuh. Yang kedua, menahan dan menegakkan tubuh manusia. Yang ketiga, tulang menjadi tempat melekatnya otot, yaitu otot rangka. Yang keempat, tulang berfungsi melindungi organ-organ vital di dalam tubuh. Yang kelima, tulang berfungsi sebagai alat gerak pasif. Dan yang keenam, sebagai penghasil sel darah merah di dalam sumsum tulang. Berdasarkan penyusunnya, tulang dibagi menjadi dua jenis, yaitu tulang rawan dan tulang keras. Di sini perbedaannya dari banyak sedikitnya kolagen dan banyak sedikitnya kalsium. Untuk tulang rawan mempunyai ciri lebih banyak kolagen tetapi sedikit kalsium. Sedangkan untuk tulang keras memiliki banyak kalsium dan sedikit kolagen. Berdasarkan bentuknya, tulang manusia dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu tulang pipa, itu contohnya tulang lengan. Yang kedua tulang pipi, itu tulang dada. Kemudian tulang pendek, itu dalam jari-jari tangan. Tulang tak beraturan, itu tulang belakang. Dan yang kelima, tulang sesamoid. Rangka pada tubuh manusia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rangka tengkorak, rangka badan, dan rangka anggota gerak. Di sini gambar berbagai jenis bentuk tulang. Ada tulang pipa, itu lengan atas, tulang pipi, itu tulang dada, kemudian tulang pendek, itu pergelangan tangan, dan tulang tidak beraturan, itu tulang belakang. Tulang penyusun rangka dibagi menjadi 2, rangka aksial dan rangka apendikular. Untuk rangka aksial, tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Sedangkan untuk rangka apendikular itu ada tungkai atas dan tungkai bawah. Ini gambar anatomi tulang tengkorak. Dari bagian depan, tulang dahi, tulang baji, tulang tapis, tulang air mata, tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Kemudian yang bagian belakang ada tulang ubun-ubun, tulang pelipis di bagian samping, dan bagian belakang tulang kepala belakang. Ini gambar tulang dada. Ada 3 bagian, yaitu 7 pasang tulang rusuk jati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Kemudian di bagian tengah ada tulang bulu yang bagian atas,
tulang badan bagian tengah, dan yang bawah tulang pedang-pedangan. Untuk tulang bahu terdiri dari tulang selangkang dan tulang belikat. Untuk gelang panggul terdiri dari 3 bagian, tulang usus, tulang kemaluan, dan juga tulang duduk. Untuk anggota gerak atas, berarti tangan, ada tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, kemudian tulang pergelangan tangan, dan tulang jari-jari tangan. Untuk anggota gerak bawah, itu ada tulang paha, tulang tempurung lutut, tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Bagian yang kedua kita akan membahas tentang sendi. Sistem rangka manusia terdiri dari banyak tulang yang terhubung satu sama lain oleh persendian sehingga memungkinkan terjadinya gerak. Sendi dapat didefinisikan sebagai alat bertemunya 2 tulang atau lebih yang mendukung sistem gerak pada manusia. Berdasarkan arahnya atau jenisnya, gerakan sendi terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama, sendi peluru. Ini arah geraknya segala arah. Contohnya sendi pada tulang bahu dan lengan atas. Yang kedua, sendi engsel. Di sini arah geraknya satu arah, yaitu contohnya pada siku dan lutut. Sedangkan yang ketiga, sendi putar, berarti arah geraknya memutar, contohnya sendi pada leher dan tulang tengkorak. Kemudian yang keempat, sendi pelana, arah geraknya 2 arah, yaitu sendi pada pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Dan yang kelima, sendi geser pada tulang belakang. Di sini ada soal, kalian pasangkan jenis sendi menurut banyak tidaknya gerakan. Ada diartrosis, ada sinartrosis, dan amfiartrosis. Kalian pasangkan. Untuk diartrosis itu hubungan antar tulang yang memungkinkan terjadinya banyak gerak. Untuk sinartrosis, hubungan antar tulang yang tidak memungkinkan adanya gerakan seperti tengkorak. Sedangkan amfiartrosis, hubungan antar tulang yang memungkinkan gerakan terbatas seperti sendi antar ruas tulang belakang. Kemudian kita bahas bagian yang ketiga, yaitu otot. Otot adalah alat gerak aktif yang menempel pada tulang. Otot inilah yang menggerakkan tulang sehingga tubuh manusia bisa melakukan suatu gerakan. Ada 3 jenis otot, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Kalian amati bentuk-bentuknya. Untuk yang pertama, otot lurik adalah otot yang melekat pada rangka, makanya disebut sebagai otot rangka. Ciri-cirinya, yang pertama bentuknya garis melintang silindris, yang kedua jumlah inti selnya banyak, yang ketiga sel inti di tepi, kemudian reaksi terhadap rangsang cepat lelah, yang kelima geraknya sadar, dan yang keenam letaknya melekat di rangka. Yang kedua, otot jantung. Otot jantung berarti hanya ada di jantung. Bentuknya seperti otot lurik, tapi geraknya tidak sadar. Ciri-ciri otot jantung, yang pertama, bentuknya serabut lurik bercabang. Yang kedua, jumlah inti selnya banyak. Yang ketiga, letak inti sel di tengah. Yang keempat, reaksi terhadap rangsang lambat, tidak cepat lelah. Yang kelima, geraknya tidak sadar atau otonom. Yang keenam, letaknya di jantung. Yang ketiga, otot polos. Itu terletak di organ dalam. Ciri-cirinya, yang pertama bentuknya gelendong, kedua ujungnya runcing. Yang kedua, jumlah inti selnya 1. Yang ketiga, letak inti sel di tengah. Yang keempat, reaksi terhadap rangsang lambat, tidak cepat lelah.
Yang kelima, geraknya tidak sadar. Dan yang keenam, melekat pada organ pencernaan atau organ dalam. Sifat kerja otot ada dua, yaitu antagonis dan sinergis. Untuk antagonis merupakan kerja dua otot yang berlawanan. Apabila yang satu berkontraksi, maka yang lain relaksasi. Contohnya, pada saat kita menekukkan lengan bawah, maka akan otot bicep akan berkontraksi, otot tricep akan relaksasi. Sedangkan pada saat kita meluruskan kembali lengan bawah, maka otot bicep relaksasi, otot tricep berkontraksi. Yang kedua, sinergis. Sinergis adalah kerja dua otot yang sifatnya saling kerjasama. Contohnya otot pronator teres dan pronator quadratus yang menimbulkan gerakan menelungkup dan menengadah pada telapak tangan. Kelainan atau penyakit pada tulang. Yang pertama, skoliosis, lordosis, kifosis, fraktura, osteoporosis, dan rachitis. Untuk yang pertama, skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang melengkung ke samping. Penyebabnya yaitu penyakit polio atau posisi duduk yang salah. Yang kedua, lordosis, yaitu kelainan tulang belakang bagian pinggang yang melengkung ke arah depan. Penyebabnya perut terlalu besar, hamil, atau kebiasaan duduk yang salah. Yang ketiga, kifosis, yaitu kelainan tulang belakang yang melengkung ke arah depan atau merunduk. Penyebabnya penyakit TBC, kebiasaan duduk yang salah. Yang keempat, fraktura atau patah tulang. Itu ada 5 patah tulang, yang paling parah gambar yang kelima. Penyebabnya cedera karena kecelakaan ataupun olahraga. Berikutnya osteoporosis, yaitu kondisi tulang rapuh dan mudah patah. Sering terjadi pada orang dewasa atau usia tua. Penyebabnya di sini kekurangan mineral kalsium. Yang terakhir, rachitis, yaitu penyakit pada anak yang terjadi karena proses pelunakan atau pelemahan tulang. Untuk gambar yang pertama itu untuk normal, untuk gambar yang kedua dan tiga itu yang tidak normal. Gambar yang kedua letter O, kakinya membentuk letter O, dan gambar yang ketiga kakinya membentuk letter X. Penyebabnya kekurangan vitamin D yang berkepanjangan. Penyakit atau kelainan pada sendi, di antaranya artritis eksudatif, yaitu rangka sendi mengakibatkan infeksi sendi. Yang kedua, artritis sika, yaitu radang sendi yang mengakibatkan cairan sendi kering. Yang ketiga, dislokasi atau pergeseran sendi. Yang keempat, terkilir atau tertariknya ligamen ke posisi yang tidak sesuai. Dan berikutnya ankilosis atau persendian seolah-olah menyatu sehingga tidak dapat bergerak. Penyakit atau kelainan pada otot, di antaranya hipertrofi, berarti keadaan ototnya membesar. Yang kedua, atrofi, ototnya mengecil sehingga tidak kuat melakukan gerakan. Yang ketiga, tetanus, disebabkan bakteri Clostridium tetani, ototnya terus-menerus berkontraksi. Yang keempat, kram atau kejang otot. Bagaimana sih cara menjaga kesehatan sistem gerak? Ada yang pertama, makan makanan yang banyak mengandung vitamin, fosfor, zat kapur, dan kalsium. Yang kedua, berjemur pada sinar matahari pagi, karena sinar matahari pagi dapat mengubah dari provitamin D menjadi vitamin D. Yang ketiga, makan makanan yang banyak mengandung vitamin D, ikan, susu, telur, tahu, dan sebagainya. Yang keempat, berolahraga secara teratur. Dan yang kelima, menghindari sikap duduk yang salah. Duduklah pada posisi yang tegak, jangan membentuk seperti orang tiduran atau melengkung ke depan atau malah melengkung ke belakang. Kita akan kalian kerjakan nanti
tugasnya. Soal yang pertama, berikut ini yang bukan fungsi rangka manusia. Yang A, alat gerak aktif. Yang B, tempat melekatnya otot. Yang C, penegak tubuh. Ataukah yang D, pemberi bentuk tubuh. Saya garis bawahi di sini yang bukan. Soal yang kedua, sendi peluru terdapat pada hubungan antar tulang apa? Yang A, hasa dan pengumpil. Yang B, paha dan tulang pemutar. Yang C, paha dan gelang bahu. Ataukah yang D, paha dan gelang panggul. Sendi peluru segala arah. Yang ketiga, bagian yang ditunjuk pada gambar X dan Y itu dalam tulang tengkorak adalah tulang apa? Yang A, dahi dan ubun-ubun. Yang B, ubun-ubun dan pelipis. Ataukah yang C, tengkorak belakang dan baji. Atau yang D, pelipis dan rahang atas. Soal berikutnya, kelainan tulang belakang yang terjadi pada gambar di samping dinamakan apa? Itu posisi duduknya merunduk. Yang A, lordosis. Yang B, kifosis. Yang C, skoliosis. Ataukah yang D, osteoporosis. Kemudian soal yang terakhir, perhatikan pernyataan di bawah ini. Itu ada pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nanti kalian tentukan manakah yang termasuk ciri otot jantung. Ya, kalian kerjakan dan kalian bisa kirim ke WA saya atau ke Classroom. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap semangat walaupun kalian belajar melalui daring. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.